Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fitria, NIM 2005008. Saya dari Teknologi Laboratorium Medik. Saya kuliah di Stikes Hedza Saintika Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah patofisiologi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi diabetes meletus tipe 2. Diabetes meletus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolisme yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas atau gangguan fungsi insulin, resistensi insulin. Prevalensi diabetes meletus tipe 2. Kejadian diabetes meletus tipe 2 pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Wanita lebih berisiko mengidap diabetes karena secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi diabetes meletus di Indonesia membesar sampai 57%. Pada tahun 2012, angka kejadian diabetes meletus di dunia adalah sebanyak 371 juta jiwa, di mana proporsi kejadian diabetes meletus tipe 2 adalah 95% dari populasi dunia yang menderita diabetes meletus, dan hanya 5% dari jumlah tersebut menderita diabetes meletus tipe 1. Patogenesis diabetes meletus merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya kekurangan insulin secara relatif maupun absolut. Defisiensi insulin dapat terjadi melalui 3 jalan, yaitu 1. Rusaknya sel-sel B pankreas karena pengaruh dari luar, yaitu virus, zat kimia, dan lain-lain. 2. Desensitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas. 3. Desensitasi atau kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. Patofisiologi. Dalam patofisiologi diabetes meletus tipe 2, terdapat beberapa keadaan yang berperan, yaitu resistensi insulin dan disfungsi sel B pankreas. Faktor risiko peningkatan jumlah penderitaan diabetes meletus, yang sebagian besar diabetes meletus tipe 2 berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah, faktor risiko yang dapat diubah, dan faktor lain. Risiko yang tidak dapat diubah. Menurut ADA, bahwa diabetes meletus berkaitan dengan faktor risiko yang tidak dapat diubah, meliputi riwayat keluarga dengan diabetes meletus, umur lebih dari 45 tahun, etnik, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan bayi lebih dari 400 gram, atau riwayat pernah menderita diabetes meletus gestasional, dan riwayat lahir dengan berat badan rendah. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi obesitas berdasarkan IMT lebih dari 25 kilo, atau lingkar perut lebih dari 80 cm pada wanita dan lebih 90 cm pada laki-laki, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemi, dan diet tidak sehat. Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah penderita PCOS. Penderita sindrom metabolisme memiliki riwayat toleransi glukosa terganggu atau glukosa darah puasa terganggu. Sebelumnya memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler seperti stroke, PJK, atau PAD, konsumsi alkohol, faktor stres, kebiasaan merokok, jenis kelamin, konsumsi kopi, dan kafein. Gejala klinis gejala diabetes meletus dibedakan menjadi akut dan kronik. Gejala akut diabetes meletus yaitu
Flocagia banyak makan, Plodipsia banyak minum, Poliuria banyak kencing atau sering kencing di malam hari. Nafsu makan bertambah namun berat badan turun dengan cepat 5-10 kilo dalam waktu 2-4 minggu. Mudah lelah. Gejala kronik diabetes mellitus yaitu kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyang dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun, bahkan pada pria bisa terjadi impotensi. Pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kilo. Penata laksanaan diabetes mellitus. Prinsip penata laksanaan diabetes mellitus secara umum ada 5 sesuai dengan konsensus pengelolaan diabetes mellitus di Indonesia tahun 2006 adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Tujuan penata laksanaan diabetes mellitus terbagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, hilangnya keluhan dan tanda diabetes mellitus, mempertahankan rasa nyaman dan tercapainya target pengendalian glukosa darah. Jangka panjang, tercegah dan terhambatnya progresivitas penyulit, mikroangiopati, makroangiopati, dan nukropati. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas diabetes mellitus. Untuk tercapainya tujuan tersebut, perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lipid. Melalui pengelolaan pasien secara holistik, dengan mengajarkan perawatan mandiri dan perubahan perilaku. Obat-obatan diabetes mellitus terbagi menjadi 2, yaitu antidiabetik oral dan insulin. Komplikasi diabetes mellitus. Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik akan menimbulkan komplikasi akut dan kronis. Menurut Perkeni, komplikasi diabetes mellitus dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi akut dibagi lagi menjadi 2, yaitu hipoglikemia dan hiperglikemia. Komplikasi kronis terbagi lagi menjadi 2, yaitu komplikasi makrovaskuler dan komplikasi mikrovaskuler. Pencegahan terbagi menjadi 4, yaitu pencegahan primordial, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primordial adalah upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak mendapatkan dukungan dari kebiasaan, gaya hidup, dan faktor risiko lainnya. Prakondisi ini harus diciptakan dengan multimitra. Pencegahan primordial pada penyakit diabetes mellitus misalnya adalah menciptakan prakondisi sehingga masyarakat merasa bahwa konsumsi makanan kebaratan adalah suatu pola makanan yang kurang baik, pola hidup santai atau kurang aktivitas, dan obesitas adalah kurang baik bagi kesehatan. 2. Pencegahan primer adalah upaya yang ditunjukkan pada orang-orang yang termasuk kelompok risiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita diabetes mellitus tetapi berpotensi untuk menderita diabetes mellitus, diantaranya kelompok usia tinggi, kegemukan berat badan, tekanan darah tinggi, riwayat keluarga diabetes mellitus, riwayat kehamilan dengan berat badan bayi lebih dari 4.000 gram, dislipidemia, dan trigliserida, pernah TGT atau glukosa darah puasa terganggu. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegah atau penghambat timbulnya penyulit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Dalam pengelolaan pasien diabetes mellitus, sejak awal sudah harus diwaspadai dan sedapat mungkin dicegah kemungkinan terjadinya penyulit menahun.
Pilar utama pengelolaan diabetes meletus: 1. Penyuluhan, 2. Perencanaan makanan, 3. Latihan jasmani, 4. Obat berkhasiat hipoglikemik. Pencegahan tersier adalah upaya pencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitas pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap. Pelayanan kesehatan yang holistik dan terintegrasi antara disiplin terkait sangat diperlukan, terutama di rumah sakit rujukan. Misalnya para ahli sesama disiplin ilmu seperti ahli penyakit jantung, mata, rehabilitas medis, gizi, dan lain-lain. Penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.